Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama ini, apa arti tema Hari Santri untuk tahun ini, Pak? Ya, tema Hari Santri pada saat itu kan jihad ya, tentang jihad. Kalau dulu itu jihad jihad melawan penjajah, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia secara fisik. Nah, sekarang jihad santri itu berbeda ya. Jihad santri itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin bekerja keras untuk satu, memajukan bangsa Indonesia, memajukan santri, memajukan bangsa Indonesia secara keseluruhan ya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pemikiran, dalam bidang peradaban. Itu kira-kira begitu. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin santri-santri itu memberikan kontribusi ke negara untuk kemajuan bangsa dan negara ya. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dan pesan singkat dari acara sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila? Ya, ini santri ada 3 peran santri ini ya, kaitan dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah santri harus selalu menjadi pembela Pancasila, selalu menjadi pendukung Pancasila, satu ya. Kemudian yang kedua, santri-santri terus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila di Pancasila itu ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mau di pondok, mau dengan masyarakat dan seterusnya. Selain tentunya ajaran agama Islam yang sudah ya selama ini juga sudah diimplementasikan ya. Dan yang yang ketiga itu menjadi agen sosialisasi. Jadi santri harus terlibat juga menyampaikan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat ya, melalui pengajian, melalui ceramah, melalui diskusi, seminar dan seterusnya. Oke. Pertanyaan pertama, apa arti tema Hari Santri tahun ini, Pak? Iya, santri memang pada masa-masa sekarang sudah ibaratnya itu sudah agak ke tengah lah, tidak lagi menjadi manusia pinggiran seperti masa-masa yang lalu. Namun demikian peran santri memang masih harus terus diperjuangkan ya, karena setelah Indonesia ini merdeka, lalu muncul lembaga-lembaga pendidikan umum yang itu juga merupakan kebutuhan memang dari bangsa Indonesia. Muncul kompetitor bagi lembaga pendidikan pesantren. Lain halnya sebelum merdeka kan lembaga pendidikan hanya ada pesantren ya, sehingga kaum terpelajar waktu itu ya dari santri. Tapi setelah merdeka, setelah muncul lembaga-lembaga pendidikan lain, kalangan santri memiliki kompetitor dan mereka dengan cepat bisa menyesuaikan diri, dan kemudian mereka mengakomodasi kebutuhan iptek, pendidikan umum dan sebagainya, sehingga dalam banyak hal kemudian santri tersalib oleh kemajuan mereka. Nah, untuk itu dalam rangka tetap menjaga kualitas dan kompetensi, santri harus dan lembaga pendidikan pesantren harus selalu berjuang ya, dengan bahasa lain berjihad untuk mempertahankan kompetensi santri ya, sebagai kaum elit terpelajar sebagaimana dulu sebelum merdeka. Karena itu pesantren tidak boleh menutup diri atau tidak boleh alergi dengan pelajaran-pelajaran mata umum, terutama menyangkut iptek, ilmu humaniora dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan oleh pesantren untuk merespon tantangan dan perkembangan zaman. Dan ini memang tidak mudah ya, tidak mudah karena belum semua pesantren juga umum membuka diri
Itulah arti jihad menurut saya, agar pesantren ini tidak semakin tertinggal, tetapi justru kita berada di garda depan dari kaum terpelajar di Indonesia. Harapan dan pesan dari acara sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila ini, Pak? Iya, sebetulnya untuk kalangan pesantren ya, masalah Pancasila kan sudah selesai. Karena sudah diputuskan dalam Munas Alim Ulama NU tahun 82 dan dikukuhkan dengan Muktamar NU tahun 84 di Situbondo, bahwa NU sudah menerima Pancasila sebagai asas dalam berorganisasi, asas dalam berbangsa dan bernegara. Dan sebelumnya sudah didahului perdebatan yang cukup panjang di antara para kiai, para ulama kita yang cukup melelahkan juga. Tapi pada akhirnya kalangan NU, para kiai menerima, karena setelah diteliti tidak ada satu sila pun dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini harus dipahami oleh seluruh santri ya, bahwa kita menerima Pancasila bukan tanpa argumentasi, bukan tanpa dalil, dan inilah yang kemudian dapat menjadikan alat pemersatu bagi bangsa. Karena Pancasila ini sebagai panggung bersama ya, common platform bagi bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Kalau mungkin salah satu ideologi agama yang digunakan itu belum tentu dari pihak agama lain akan menerima ya, tetapi dengan menggunakan Pancasila, seluruh kekuatan, seluruh agama, kepercayaan kemudian menerima bahwa Pancasila ada ideologi negara. Nah, semua ini harus dipahami dengan baik, dipertahankan, diamalkan. Toh dalam berpancasila kita tidak dibatasi untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama kita. Kita tetap bebas untuk memperjuangkan ajaran agama kita. Saya kira itu yang harus dipahami. Terima kasih atas waktunya. Oke, hati-hati.